Sekitar penjara itu juga ditaruh kawat berduri sampai 15 lapis. Lu nerobos 1 lapis aja udah baret-baret kan, lu gimana nerobos 15? Mencoba kabur dengan cara ngegali lubang pakai sendok. Oke, kemarin kita udah selingin sama yang ringan. Sekarang kita bahas yang berat-berat lagi. Pas gue cek ternyata kemarin banyak banget yang request buat ngebahas penjara-penjara paling tidak manusiawi di dunia. Tadi ya gue mau nyeritain beberapa penjara gitu di satu video. Tapi ternyata buat penjara yang ini aja nih, satu penjara ini aja tuh durasinya bisa buat satu video sendiri. Jadi ya udah kita bahas yang satu ini dulu. Kita bahas penjara di Vietnam yang dijuluki sebagai neraka dunia di Learning by Googling. Penjara yang katanya neraka dunia ini namanya penjara Phu Quoc. Sesuai dengan lokasinya di Pulau Phu Quoc di Thailand Selatan. Kok Thailand? Pulau Phu Quoc di Vietnam Selatan. Phu Quoc ini dibangun antara tahun 1949 sampai tahun 1950 oleh penjajah Prancis. Gunanya tadinya buat menahan pembangkang politik. Dulu penjara ini dikenal dengan nama Coconut Tree Prison. Penjara pohon kelapa. Dari namanya tuh kesana ini penjara tempat buat nyantai, buat berjemur, buat chill-chill, damai gitu ya. Iya damai, sampai lu tahu di sana ada apa aja. Di tahun 1967 udah masuk masa-masa perang Vietnam ini ya. Pemerintah Saigon ngebangun ulang penjara ini buat menjarain orang-orang yang pro-komunis. Maksudnya? Oke, biar lebih ngerti, kita bahas dulu tentang perang Vietnam secara umum. Nggak usah dalam-dalam, yang penting ngerti garis besarnya aja. Jadi perang Vietnam ini adalah perang antara Republik Vietnam atau Vietnam Selatan melawan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Jelaskan ya, Vietnam Selatan lawan Vietnam Utara. Nah, Vietnam Selatan ini didukung sama Amerika, Korea Selatan, Australia, Thailand, sampai Filipina. Sedangkan yang Vietnam Utara didukung sama Uni Soviet, Cina, ya pokoknya negara-negara komunis lah. Nah, makanya akhirnya penjara Phu Quoc yang letaknya ada di Vietnam Selatan ini dijadikan tempat buat memenjarakan tentara Vietcong, tentara-tentara Vietnam Utara, sama orang-orang yang pro-komunis. Di penjara doang! Ya, mending kalau di penjara doang. Tahanan yang dimasukin ke penjara Phu Quoc ini bakal langsung disiksa di hari pertama. Jadi nggak pakai pengenalan dulu tuh. Masuk, langsung hajar. Hari pertama masuk situ, katanya lu bakal langsung digebukin sampai mental lu ciut. Jadi yang tadi yang masuk situ masih bisa ngotot-ngotot gitu tuh bakal digebukin terus sampai akhirnya jadi pendiem. Besoknya lu bakal dijemur siang bolong lu dijemur sambil berdiri di atas timah. Terus lu tuh berdiri di situ dijemur sampai kaki lu nantinya melepuh dan lu pingsan. Adeh. Dan harus kita ingat kalau itu baru siksaan di 2 hari pertama. Dan bisa dibilang itu masih dikasih yang lembut-lembutnya. Emangnya ada yang lebih parah? Ya ada, banyak malah. Siksaan yang levelnya paling ringan tuh katanya lu disuruh baring, terus nanti sama penjaganya tuh mata lu dideketin ke bohlam gitu. Terus bohlamnya dinyalain, dimatiin gitu terus sampai mata lu buta. Gue ngebayangin aja langsung berbayang ini mata gue. Salah satu siksaan yang paling terkenal juga, lu bakal dimasukin ke satu tempat, namanya tuh kandang macan. Nah ini tempatnya kayak gini. Nah ini kan kalau lu lihat kan kita duduk aja nggak bisa tegak kan. Segitu rendahnya soalnya, nggak bisa tegak duduknya, dan di sekitarnya tuh ditaruh kawat berduri. Jadi pembatasnya tuh kawat berduri semua. Ada. Terus apalagi siksaannya? Ya macem-macem. Ada lu disuruh gigit kayu gitu. Terus nanti kayunya dihantam sama penjaganya, jadi gigi lu hancur semua. Ada juga siksaan kayak digoreng, digelonggong. Lu tau gak, digelonggong tuh kayak mulut lu dimasukin selang, terus selangnya ngisi air terus ke badan lu, jadi sampai perut tuh buncit, terus lu mati akhirnya. Kayak sapi gelonggongan. Tau kan? Tau dong, biar gua nggak freak sendiri. Oh no! Palang Merah Internasional juga pernah berkunjung ke penjara ini 2 kali. Di tahun 1969 sama tahun 1972. Dan dari kunjungan itu jadi ketahuan kalau tahanan-tahanan di sana itu mereka selain meninggal karena disiksa, mereka juga meninggal karena kelaparan, dehidrasi, sama infeksi. Jadi intinya tahanan-tahanan di sana tuh jarang dikasih makan, jarang dikasih minum, yang luka-luka jarang diobatin sampai akhirnya infeksi. Ini kok sesama manusia bisa begini ya? Emang nggak
nggak bisa kabur. Ya gini, pertama kalau lu kabur, kalau ketahuan lu udah pasti langsung dibunuh. Selain itu, menurut gue kalau lu mau kabur ya percuma, nggak akan bisa. Soalnya di dalam ruang tahanan aja katanya sistemnya tuh satu penjaga megang 2 tahanan. Satu penjaga cukup ngawasin 2 orang tahanan. Jadi bisa lebih fokus, udah kayak les privat. Kalaupun hoki-hokinya lu bisa lolos dari penjara yang di dalam, di luar juga ada penjaga sekitar 4.000 orang. Belum tower-tower penjaga yang ada di mana-mana. Udah gitu di sekitar penjara itu juga ditaruh kawat berduri sampai 15 lapis. Lu nerobos 1 lapis aja udah baret-baret kan, lu gimana nerobos 15? Jadi nggak usah yang di dalam pengen keluar, yang di luar pun kalau mau nyoba nyerang dan ngebebasin tahanan yang di dalam itu bakal susah. Yang menarik, gue nih kemarin nemu video ini. Jadi ini adegan yang diperagain pakai patung di penjara Phuket yang sekarang udah jadi museum. Nah di sini dikasih lihat kalau tahanan-tahanan itu sempat mencoba kabur dengan cara ngegali lubang pakai sendok. Ini pakai sendok tuh ngegali rame-rame terus akhirnya mereka keluar. Terus kalau di sini digambarinnya kan kayak mereka berhasil kabur gitu ya. Cuma gue udah nyoba nyari-nyari lebih jelasnya apakah mereka pas di luar benar-benar berhasil kabur, apa ketangkep, apa langsung dibunuh. Nggak ada info lebih jelasnya. Yang lebih gila lagi katanya ada sekitar 32.000 sampai 40.000 tahanan di penjara itu. Lu bayangin deh, di lahan seluas kira-kira 400 hektar, ada 40.000 tahanan yang disiksa 24 jam non-stop. Emangnya disiksa sampai mati semua? Ya enggak sih, antara tahun 1963 sampai 1973 katanya ada sekitar 4.000 orang yang meninggal di penjara itu. Puluhan ribu sisanya emang nggak meninggal, tapi menderita cacat seumur hidup. Ya intinya penjara Phuket ini disebut jadi bukti, jadi saksi kejamnya agresi imperialisme. Kali beberapa di antara lu biasa kan ngedengernya komunis sadis, komunis nyiksa, komunis ngebantai. Nah di penjara ini nih kebalik, komunis yang disiksa, komunis yang dibantai. Akhirnya kan Perang Vietnam selesai di tahun 1975. Dari tahun 1955 sampai tahun 1975. 20 tahun anjir perangnya. Tapi Perang Vietnam ini kan memang disebut sebagai perang terlama Amerika di Asia Tenggara. Dan menurut catatan-catatan sebelumnya kan Amerika ini selalu menang di perang kan. Tapi di Perang Vietnam ini mereka terpaksa harus angkat kaki. Dipaksa harus pergi. Terus mencoba menghibur diri, bikin deh Rambo. Setahun abis perang berakhir di tahun 1976, Vietnam Utara sama Vietnam Selatan ini bersatu. Dan mereka resmi menjadi negara komunis. Dan akhirnya di tahun 1993, penjara Phuket ini diangkat sebagai monumen bersejarah tingkat nasional. Dan penjaranya sendiri akhirnya dibikin jadi museum. Jadi sekarang turis bisa main ke sana dan tahu siksaan-siksaan apa aja yang ada di sana. Kok bisa tahu? Ya karena di sana ditaruh banyak banget patung buat ngegambarin siksaannya dulu tuh kayak apa aja. Dan menurut gue patung-patung ini nih kelihatan cukup real sih. I mean, there's like, oh bloody hell, there's loads of them in here. And they were shut and locked in there. Kicking shit about. Yeah, he's locking, yeah. 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 Oh, okay. They locked him in there and then they used to smash it with the... Oh, bang, bang. Selain patung, di sana juga banyak foto-foto kondisi tahanan pada waktu itu, pada waktu perang. Dan kalau patungnya aja udah bikin ngilu kan, gimana foto-fotonya coba? Gue sebenarnya pengen nunjukin foto-fotonya, tapi takut terlalu ngeri. Ini yang dipasung aja deh, gue kasih lihat bentar. Nah, ini yang mendingan nih, cuma dipasung. Sisanya banyak foto-foto yang jauh lebih parah. Ada foto tahanan yang tangannya bengkok, ada yang kulitnya kebakar full, badan-badan. Ya pokoknya kalau kita lihat fotonya langsung tuh kayaknya bakal bikin merinding sih. Tapi jadi penasaran sih. Berangkat apa? Yuk berangkat. Ada yang mau join mungkin? Nah ini baru satu cerita penjara nih. Ternyata sepanjang ini. Nah masih banyak penjara-penjara lain yang dibilang tidak manusiawi di dunia. Kayak Alcatraz, Guantanamo. Di Eropa juga ada Gulag, Auschwitz, ya banyak lah. Jadi abis ini kita mau bahas penjara lagi apa bahas yang lain dulu? Coba tulis di komen. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang penjara Phuket yang dijuluki sebagai penjara neraka dunia. Oke, kalau lu mau revisi kali gue ada yang salah, atau lu mau nanya,
atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa langsung tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.